Udah? Kalau udah lanjut ya. Nomor 11. Nah, nomor 11. Di antara 4 bilangan berikut yang merupakan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2022 min X pangkat 2021 sama dengan X pangkat 2020 min X pangkat 2019 ada sebanyak berapa? Boleh kamu gunakan coba-coba masukin angkanya, atau kita hitung aja biasa. Nah, biar gampang kita hitung aja ya, kita sederhanakan dulu nih. Ini kan pangkatnya kebesaran nih. Kita sederhanakan nih, biar lebih sederhana. Ini kan X pangkat 2022. Ini X pangkat 2021. X pangkat 2022 itu kan sama aja X pangkat 2021-nya kamu keluarin ya. Ini kan sama-sama pangkat tertingginya kan 2021 ya. Ini X pangkat 2002 dibagi X pangkat 2021, itu kan berarti kita kurang pangkatnya. 2002 kurang 2001 kan X pangkat 1. Yang ini kan habis nih. Dikurangi berapa nih? X pangkat 2021 dibagi X pangkat 2001 ya habis ya tinggal 1. Ini juga sama. X pangkat 2020 sama X pangkat 2019. Nah, ini jadi X pangkat 2019 kita keluarin. Ini tinggal X dikurangi 1 juga. Nah, jangan kamu coret ya. Berarti kita tentukan di pembuat nolnya. Berarti supaya 0, ini bisa nilai X-nya sama dengan 0. Atau pindah ruas lagi juga boleh deh. Ini kan berarti X 2021 dikali X min 1 dikurangi X pangkat 2019 dikali X min 1 sama dengan 0. Sama-sama punya X min 1 nih, X min 1-nya kamu keluarin. Nah, ini berarti X pangkat 2021 dikurangi X pangkat 2019 sama dengan 0. Nah, ya udah ini kita keluarin lagi X min 1. Ini X pangkat 2019 kita keluarin X pangkat 2019. Berarti tinggal X kuadrat. Ini kan ini dibagi ini kan X kuadrat dikurangi 1. X kuadrat min 1 itu bisa kita faktorin lagi. X min 1, X pangkat 2019 kita taruh paling depan aja. X kuadrat min 1 itu kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 1. Maka pembuat nolnya apa aja? Yang ini itu kan berarti X sama dengan 0. Yang ini berarti X sama dengan 1. Yang ini itu X sama dengan min 1. Yang ini X sama dengan 0. Berarti yang ada yang min 1, 0 sama 1. Berarti ada 3 yang benar. Itu. Kebayang, Maela, Diandra? Tadi yang bawah itu apa ya, Kak? Yang mana? Pefaktoran semua nih. Ini tuh pembuat nolnya. Yang paling bawah ini. Iya. Supaya jadi 0, berarti kan bisa ini sama dengan 0 nih. 0 kali berapapun kan 0. Atau ini supaya 0 kan jadi kan 1 kurangi 1 kan 0. 0 kali berapapun 0. Ini supaya 0 kan berarti min 1 kan. Min 1 tambah 1 kan 0. 0 kali berapapun 0. Ini supaya 0 juga kan 1 kurang 1 kan. Kok ini 0 sih? 1. Nah, ini 1. 1 kurang 1, 0. Maka yang ada yang itu. Oke. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Lanjut, nomor 12. Diketahui suatu barisan U1, U2, U3 nih. Diketahui nilai suku ke N adalah 1 lebih besar daripada 2 kali suku sebelumnya. Nilai suku ke N berarti UN ya. Dari kalimat ini kita bikin model matematikanya. UN sama dengan 1 lebih besar daripada 2 kali suku sebelumnya. Berarti 2 UN min 1 ditambah 1.
Jika U2 tambah U4 30,5, maka U1 berapa? Nah, diketahui kan U2 sama U4 nih. Berarti kita coba N-nya jangan 1 ya, kan U0 nggak ada nih. Ini kan ada N-1, kita gunakan yang pertama N-nya sama dengan 2. Berarti U2 sama dengan 2. U1 ditambah 1. Nah, ini masih ada 2 variabel ya. Ini diketahui U2 sama U4. Belum bisa juga. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti U3 itu sama dengan 2U2 ditambah 1. Masih belum bisa ya. Ini kan U3 ada U2 lagi. Kemudian U4, kalau N-nya sama dengan 4. Berarti U4 itu sama dengan 2U3 ditambah 1. Nah, kita substitusi nih. U3-nya kan 2U2 tambah 1 ya. Berarti 2 dikali 2U2 tambah 1 ditambah 1. Maka dapat U4-nya itu sama dengan 4U2 ditambah 3. U4-nya kamu substitusi nih. U4 itu kan 30,5 dikurangi U2 ya. Nah, mau ganti nih. Berarti 30,5 dikurangi U2 sama dengan 4U2 ditambah 3. Ini kita pindah ruas ke sini aja biar cukup. Ini berarti 5U2 sama dengan 30,5 dikurangi 3. Berarti 27,5. Itu 5U2. U2-nya itu 2U1 tambah 1. Nah, kita substitusi lagi nih. Tadi kan 5U2 sama dengan, masukin sini ya. 5U2 sama dengan 27,5. 27,5. Ini berarti 5 kali 2U1 ditambah 1 sama dengan 27,5. Berarti 10U2 itu sama dengan 5. 10U2 tambah 5. Sama dengan 27,5 yang nggak cukup lagi. Berarti 10U2 itu sama dengan 27,5 kurang 5. Berarti 22,5. Kita ke sini ya. Aduh, ini nggak pas ini ya. Berarti kok U2 sih U1. Ini U1 tadi ya. Sudah dirubah jadi U1. Nah. U1. Nah. Ini berarti U1-nya sama dengan 22,5 dibagi 10. Berarti kan sama aja 2,25. 2,25 itu kan sama aja 9/4 ya. Yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan? Maaf Kak, boleh ulang dari yang 4U sama dengan 4U2 tambah 3. 4U. Mana? Yang mana, Mela? Yang 4, yang yang ya, itu yang N-nya sama dengan 4. Iya. N-nya sama dengan kan masukin sini. Berarti kan 2U3 kan N-nya 4 nih. U4 sama dengan 2U3 tambah 1. U3-nya kan ini U3-nya. Kita substitusi U3-nya kan ini nih. Nah, U3-nya kamu ganti 2U2 tambah 1. Berarti 2 dikali 2U2 tambah 1. Tambah 1 ini jangan lupa nih masih ada. Tambah 1. 2 kali 2U2 itu kan 4U2. Ditambah 2 tambah 1 itu 3. Nah, itu ya. Kemudian U4-nya di sini nih. U4-nya itu kan sama dengan 30,5 dikurangi U2 kan. Nah, U4 sama dengan 30, dimasukin sini. U4-nya kamu ganti 30,5 min U2.
sama dengan yang ini 4U2 tambah 3. Ini kita pindah ruas. 4U2 tambah U2 berarti 5U2. 30,5 dikurangi 3 berarti 27,5. Nah, kita ke sini lagi ya karena nggak cukup. 5U2 sama dengan 27,5 nih. U2-nya dari sini. Nah, U2-nya ini nih. Nah, U2-nya ini nih. Tuh. Diganti sama 2U1 plus 1. Berarti 5 dikali 2U plus 1 sama dengan 27,5. Berarti kan 10U1 ditambah 5 sama dengan 27,5 ya. Maka 10U1, 5-nya pindah ruas. 27,5 dikurangi 5 berarti kan 22,5 itu 10U1. Maka U1-nya 22,5 dibagi 10 itu berarti 2,25. Ini kan bentuknya pecahan nih. 2,25 itu pecahan berapa? 9/4. Gitu, Main. Oke. Oh, silakan di screenshot dulu. Udah. Oke, berikutnya nomor 13. Pada balok ABC, DE, EFGH berikut, AB sama dengan 8. AB-nya ini 8 ya. BC-nya sama dengan 4. Di mana CG-nya itu antara 4 sampai 10. CG-nya ini antara 4 sampai 10 nih. Titik L itu terletak di perpotongan diagonal EFGH di pas tengah-tengah ya. Manakah hubungannya benar antara kuadrat P dan Q berikut, di mana Q-nya 110 sedangkan P kuadrat jarak L ke BC. L ke BC. Nah, ini ya L ke BC berarti ke tengah-tengahnya juga nih. Nah, karena tingginya ini kan berupa interval ya, CG itu kan tingginya nih. Nah, berarti kita menentukan nilai P-nya itu berupa interval ya, ini kan P-nya ya ini ya. P-nya kan dari L ke, atau P itu kuadrat dari L ke sini ya. Nah, maka berupa interval. Berarti nilai P-nya itu adalah interval, apa, T kuadrat dulu deh, T kuadrat dulu ya. Bukan P, kita tentukan T-nya deh. T-nya itu kan CG tuh. T itu kan interval antara 4 sampai 10 ya. Untuk mencari nilai P-nya itu kan berarti setengah dari ini nih. Ini kan 8 berarti ini 4 ya. Berarti kan T kuadrat dulu ya. T kuadrat itu berarti kan sama dengan 16 di antara 16 sampai 100. Kemudian T kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kenapa? Karena nilai P-nya itu sama dengan T kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Ini kan T kuadrat, ini 4 kuadrat karena pas tengah-tengah nih. Tuh, T kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu nilai P-nya. Karena kuadrat jarak L ke BC. Itu berarti sama dengan ini 16 kamu tambahkan 4 kuadrat. Ini 100 kamu tambahkan 4 kuadrat. Nah, tadi kan T kuadrat plus 4 kuadrat itu kan sama dengan nilai P. Maka nilai P-nya adalah 16 tambah 16, 100 ditambah 16. Maka nilai P-nya antara 32 sampai 116. Sedangkan Q-nya 110 nih. Berarti ada nilai P yang di bawah 110, ada nilai P yang di atas 110. Karena ini maksimal 116 tuh. Maka informasi yang diberikan itu tidak cukup. Jelas, Maela, Diandra? Jelas. Oh, silakan di screenshot dulu. Silakan. Berikutnya nomor 14, 15.
15-nya nggak cukup, yang 14 sendiri deh. 14 dulu. Nilai C plus 1 yang memenuhi persamaan berikut nih. Nah, limit ya. Limit X mendekati min 3, Cx kuadrat tambah 5X min 3 dibagi X plus 3 sama dengan min 7. Langkah pertama kita kita substitusi ya nilai X-nya ke sini ya. Maka jadi min 9 ya. Min 3 kuadrat 9 ya. Berarti 9C min 15 min 3 per min 3 plus 3 sama dengan min 7. Nah, min 3 tambah 3 kan ini 0. Nah, berarti supaya saya min 7 kan nggak mungkin ini angka kan. Kalau ini adalah angka, berarti kan sesuatu dibagi 0 kan tak hingga kalau di limit ya. Berarti supaya bisa menjadi min 7, ini kita haruskan menjadi 0 juga nih. Ini harus 0 juga. Harus 0 juga. Supaya dari 0 per 0. Kalau 0 per 0 kita bisa gunakan cara lain nanti. Nah, berarti kita bikin 0 dulu nih. Berarti 9C min 18 itu sama dengan 0. Maka dapat 9C sama 18, maka dapat C-nya itu 2. Ya udah, C-nya langsung dapat 2 ya. Pertanyaannya kan C plus 1, bukan nilai limitnya kan. Limitnya ada min 7. Ya udah, C-nya sama dengan 2, berarti pertanyaannya C plus 1. C plus 1 sama dengan 2 tambah 1. Itu 3. Yang E. Tuh, bisa dipahamin? Sebentar, Kak. Ada yang masih bingung bagian mana? Oh iya, iya. Udah paham. Tuh silakan di screenshot dulu. Sudah, Kak. Berikutnya nomor terakhir ya, sebelum diksi. Jika gambar di bawah ini adalah grafik Y sama dengan Fx, F aksen X. Ingat nih gambar F aksen X ya, turunan pertamanya. Maka di antara pernyataan berikut yang benar tentang kurva Y sama dengan Fx. Tapi yang pertanyaannya itu pernyataan tentang kurva Y sama dengan Fx. Tapi ini gambarnya F aksen X. Nah, di mana F aksen X-nya itu memotong di sumbu X di min 1 dan 5. Berarti ini kita rubah dulu nih. Kita rubah dulu dalam bentuk interval. Rubah dalam interval. Perpotongan sumbu X-nya itu sebagai titik balik atau titik ekstrim ya. Maka titik baliknya adalah min 1 dan 5. Tuh. Nah, maka rubah yang ini itu menjadi dalam bentuk interval. Di mana perpotongan sumbu X yang ini, karena ini F aksen X ya, itu sebagai titik, yang ini itu sebagai titik balik. Nah, ini adalah titik balik atau titik ekstrimnya. Di mana di bagian kiri min 1 ini kan di bawah nih, berarti dia negatif ya. Negatif. Antara min 1 sampai 5, dia kan gambarnya itu kan terletak di atas sumbu X positif ya. Berarti dia positif. Yang setelah 5 juga sama, dia positif nilainya nih, nilai F aksen X-nya ya. Nah, maka intervalnya jadi gini, negatif, positif, positif. Nah, maka dari intervalnya kita bisa tentukan gambar fungsinya. Maka gambar fungsinya, gambar kasar fungsinya, gambar atau sketsa Y sama dengan Fx secara kasar itu gini jadi. Dia kan turun dulu nih. Negatif itu kan turun. Nah, kemudian min 1 ke 5 dia naik. Habis 5 dia naik lagi. Berarti di sini tuh titik belok kan, naik lagi nih. Ini tadi titik belok. Sedangkan di sini adalah titik baliknya cuma 1 aja ya. Ini titik
balik. Nah, setelah dirubah dalam interval, baru kita ke pernyataannya. Pernyataan 1 apakah benar? Mempunyai nilai minimum lokal di X sama dengan min 1. Minimum lokal benar ya di sini ya. Karena kan titik balik minimum nih. Yang paling kecil kan di sini titik balik minimum karena paling kecil di bawah. Berarti benar ya, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, turun pada interval X kurang dari min 1. X kurang dari min 1 berarti ini ya, negatif ya. Maka benar. Ya, benar ya. Benar lagi karena dia negatif. Nih, di intervalnya negatif nih. X kurang dari min 1. Kemudian punya titik belok pada X sama dengan 5. Salah ya. Benar ya, X sama dengan 5 kan titik belok nih. Bukan titik balik ya, maka benar lagi. Mempunyai titik belok pada X sama dengan 5. Yang terakhir, punya nilai maksimum lokal pada X sama dengan 1. Nah, 1 nggak ada hubungannya ya. Jangan terpengaruh sama ini. Di sini yang berpengaruh cuma perpotongan sumbu X-nya aja. Berarti ini salah. Tuh, karena titik balik nilai maksimumnya nggak ada nih. Nilai maksnya tidak ada. Nilai maksimum, karena titik balik maksimumnya nggak ada. Maksimum dari sketsa intervalnya itu tidak ada. Jadi kalau ada gambar, ini gambar kurva turunan, maka kita rubah dalam bentuk intervalnya dulu. Karena ini bukan gambar fungsi aslinya. Ini adalah fungsi turunannya. Maka dirubah ke sini dulu supaya kita bisa membaca datanya. Nah, tidak ada. Nilai maksud tidak ada karena hanya ada titik balik minimum. Karena hanya ada titik balik minimum. Nah, di sini titik balik minimumnya. Sedangkan yang 5 itu titik belok. Tuh, karena ke atas lagi. Bisa dipahamin? Tadi pernyataan 1 gimana ya, Kak? Mempunyai nilai minimum lokal. Minimum lokal berarti kan dia paling kecil nih. Di min 1 kan di sini nih. Iya. X min 1 kan di sini. Berarti kan yang paling kecil, maka dia titik balik minimum. Bener. Oh, ini yang ini titik minimum lokal ini yang min 1. Nah, X-nya min 1. Oke, Kak. Ini X-nya min 1 itu bukan nilainya ya. Kan pada X sama dengan Oh min iya, 1. ada. Oke. Tuh. Oke, jelas. Tuh, silakan screenshot dulu. Sebelum saya save, nanti saya share ke grup. Udah, Naila, Diandra. Udah, Kak. Ini saya share ke grup ya pembahasannya ya. Sekalian nanti saya kirim soal diksi.